Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Dadang Dailamudin dengan NIM 112310349, Prodi Manajemen dari Universitas Pelita Bangsa. Saya di sini akan mempresentasikan teori dan implementasi hukum bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian hukum bisnis. Hukum bisnis memiliki pengertian sebagai seperangkat aturan yang mengatur sebagai pelaksanaan dan urusan terkait perdagangan, termasuk kegiatan jual beli, industri, serta keuangan. Adanya hukum bisnis bertujuan untuk melindungi, mengatur, dan mengawasi segala bentuk kegiatan bisnis agar bisa berjalan dengan adil dan sesuai koridornya. Hukum bisnis juga memastikan bahwa setiap pelaku bisnis dapat berperilaku sesuai kode etik yang ada. Selain itu, pembuatan hukum bisnis memiliki tujuan dalam menjamin mekanisme pasar agar berjalan dengan baik serta memberikan dampak positif untuk bidang keuangan dan perbankan. Hukum bisnis sendiri menggabungkan berbagai aturan dalam hukum perdata serta hukum dagang. Hal ini tentu sangat penting bagi mereka yang baru terjun dalam dunia bisnis. Hukum bisnis adalah cabang ilmu hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis dan perdagangan. Hukum bisnis mencakup sebagai aspek seperti hukum perusahaan atau mengatur pendirian, struktur, dan operasional perusahaan. Kedua, hukum kontrak mengatur perjanjian-perjanjian komersial antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis. Adapun yang ketiga, hukum perdagangan mengatur perdagangan termasuk jual beli, perpinjaman, dan pembayaran. Hukum properti mengatur kepemilikan dan penggunaan aset untuk kegiatan bisnis. Hukum ketenagakerjaan mengatur hubungan antara perusahaan dan karyawan. Hukum persaingan usaha mengatur praktik-praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Tujuan hukum bisnis untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dan pasti bagi para pelaku bisnis dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, serta untuk melindungi kepentingan bisnis dan konsumen. Pemahaman yang baik mengenai hukum bisnis sangat penting bagi para pelaku bisnis agar dapat menghindari potensi masalah hukum dan mematuhi peraturan yang berlaku. Lanjut, ada fungsi hukum bisnis. Fungsi hukum bisnis ini, pembuatan hukum bisnis memiliki manfaat atau fungsi bagi setiap pelaku bisnis. Inilah beberapa fungsi hukum bisnis, yaitu mengatur dan menjamin hak maupun kewajiban setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis. Gunanya memastikan bisnis tetap berjalan sesuai dengan jalurnya. Adapun yang kedua, menjadi pedoman dan sumber bagi para pebisnis atau pengusaha. Yang ketiga, mewujudkan bisnis yang adil, jelas, dan dinamis karena ada aturan tertulis yang mengatur. Keempat, menjadi rujukan bagi mereka yang ingin melakukan upaya hukum bila ada pihak tertentu yang melanggar janji atau tidak melaksanakan kewajiban terkait bisnis. Yang terakhir, menjamin keamanan serta melindungi setiap kegiatan bisnis dari hal-hal yang merugikan. Sumber hukum bisnis pada umumnya yang secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material. Pengertian sumber hukum material. Sumber hukum material adalah sekumpulan materi yang mendasari terbentuknya hukum. Dalam hukum bisnis yang menjadi sumber material ini, kepuasan konsumen, kejujuran, persaingan sehat, serta aturan dalam agama.
Adapun yang kedua, sumber hukum formal. Sumber hukum formal adalah sumber suatu aturan yang memiliki kekuatan hukum dan umumnya akan mengikat orang-orang dalam lingkup tertentu. Lanjut, ruang lingkup hukum bisnis. Ruang lingkup hukum bisnis ini terbagi menjadi 13, yaitu hubungan kerja, pasar modal, hak kekayaan intelektual, sengketa bisnis dan penyelesaian, larangan melakukan monopoli dan persaingan tidak sehat, pajak dan pertanggungan, perlindungan konsumen, kontrak bisnis, berbagai kegiatan jual beli, jaminan utang dan surat berharga, investasi dan penanaman modal, merger atau akuisisi, kredit dan pembiayaan. Hukum bisnis dibuat dan diterapkan dengan menggunakan beberapa prinsip, yaitu prinsip otonomi. Prinsip ini memiliki makna sebagai kesadaran yang dimiliki setiap pelaku bisnis. Kedua, prinsip kejujuran. Prinsip ini menjadi nilai penting dalam bisnis. Setiap bisnis tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya nilai kejujuran. Prinsip saling menguntungkan. Prinsip yang terakhir ini prinsip untuk menuntut bahwa dalam bisnis semua pihak yang terlibat harus mendapat keuntungan sesuai porsinya. Prinsip hukum bisnis selanjutnya, prinsip keadilan. Prinsip keadilan memiliki makna bahwa setiap pihak yang terlibat dalam sebuah bisnis harus mendapat perlakuan objektif atau sama. Prinsip integritas moral. Integritas moral menjadi prinsip yang tak kalah penting dalam sebuah aktivitas bisnis. Diharapkan orang-orang dapat bersikap baik dan profesional sehingga dapat menjaga nama baik diri sendiri maupun bisnis perusahaan yang dijalankan. Teori-teori dasar dalam hukum bisnis. Teori kontrak. Ada beberapa definisinya prinsip dari teori kontrak. Prinsip kebebasan berkontrak. Setiap individu atau pihak berhak untuk membuat perjanjian atau kontrak sesuai dengan kesepakatan bersama. Prinsip pacta sunt servanda. Kontrak yang telah dibuat secara sah harus dipatuhi dan dilaksanakan. Prinsip etikat baik. Para pihak yang terlibat dalam kontrak harus beretikat baik dalam menjalankan dan menyelesaikan perjanjian tersebut. Yang kedua, teori korporasi, yaitu prinsip entitas terpisah. Pengertiannya, perusahaan dianggap sebagai entitas hukum yang terpisah dan dari pemiliknya, sehingga memiliki hak dan kewajiban hukum sendiri. Prinsip tanggung jawab terbatas. Pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas jumlah saham yang memiliki dalam perusahaan, tidak lebih. Prinsip kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan dianggap terus menjalankan meskipun ada perubahan kepemikiran atau pengurus, kecuali ada keputusan pembubaran. Teori-teori dasar dalam hukum bisnis. Teori tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada pemangku kepentingan lainnya seperti karyawan, konsumen, komunitas, dan lingkungan. Perusahaan diharapkan untuk berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan, serta meminimalisir dampak negatif. Teori agensi. Teori ini menguji hubungan antara pemilik dan pengelola perusahaan. Kedua, fokus pada konflik kepentingan yang mungkin timbul dan bagaimana mengangkatnya melalui insentif. Teori-teori dasar dalam hukum bisnis. Teori kepailitan, yaitu mengatur proses dan prosedur ketika sebuah perusahaan tidak mampu membayar utang-utangnya.
prinsip utama adalah memberikan kesepakatan kepada perusahaan untuk memfrekuensi utang atau likuidasi aset. Baik, lanjut. Kita ke implementasi hukum bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Kontrak dan perjanjian. Ada dua kontrak dan perjanjian, yaitu sewa-menyewa. Saat menyewa rumah atau apartemen, perjanjian sewa dibuat yang mengatur hak dan kewajiban antara penyewa. Yang kedua, penjualan dan pembelian. Transaksi jual beli barang dan jasa diatur dalam perjanjian yang mencakup harga, kualitas barang, jangka waktu pembayaran, dan garansi. Yang kedua, perlindungan konsumen. Ada dua, yaitu kualitas produk, yaitu produsen wajib memastikan bahwa produk yang dijual aman dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Yang kedua, pengembalian barang. Konsumen memiliki hak untuk mengembalikan barang yang cacat atau tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh penjual. Yang ketiga, persaingan usaha. Ada dua juga, yaitu anti monopoli. Perusahaan tidak diperbolehkan untuk melakukan praktik-praktik monopoli yang dapat merugikan konsumen. Kedua, harga yang adil. Perusahaan harus mematuhi regulasi tentang penetapan harga dan tidak boleh melakukan praktik penetapan harga yang tidak wajar. Yang keempat, tanggung jawab sosial perusahaan atau yang disebut CSR. Kegiatan amal. Perusahaan seringkali menyelenggarakan program-program amal, memberikan donasi kepada masyarakat sekitar, atau mendukung inisiatif lingkungan. Kedua, pemberdayaan masyarakat. Melalui program CSR, perusahaan berkontribusi pada pengembangan masyarakat lokal seperti memberikan pelatihan keterampilan atau mendukung pendidikannya. Dan selanjutnya, manajemen sumber daya manusia. Perjanjian kerja. Setiap karyawan memiliki perjanjian kerja yang mengatur hak dan kewajiban mereka, termasuk gaji, jam kerja, cuti, dan tunjangan lainnya. Kesehatan dan keselamatan kerja. Perusahaan harus mematuhi regulasi tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kepailitan dan restrukturisasi. Pengajuan kepailitan. Perusahaan yang tidak mampu membayar utangnya dapat mengajukan kepailitan untuk melindungi asetnya. Negosiasi dengan kreditur. Dalam proses restrukturisasi ini, perusahaan dan kreditur akan bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Kepatuhan pajak. Pelaporan pajak. Perusahaan dan individu wajib melaporkan penghasilan dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penghindaran pajak sah. Perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak untuk meminimalkan kewajiban pajak tanpa melanggar hukum. Sekarang kita bahas manfaat yang diperoleh dari memahami hukum bisnis. Mencegah masalah hukum. Kepatuhan hukum. Dengan memahami hukum bisnis, perusahaan dapat memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kedua, identifikasi risiko. Pemahaman yang baik tentang hukum bisnis membantu dalam mengidentifikasi potensi risiko hukum yang mungkin dihadapi dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat. Berikutnya, perlindungan hak dan kepentingan. Kontrak yang kuat. Pengetahuan tentang hukum kontrak memungkinkan untuk membuat perjanjian yang jelas dan mengikat. Perlindungan kekayaan intelektual. Memahami hukum kekayaan intelektual membantu melindungi hak cipta, paten, merek dagang, dan rahasia dagang dari penyalahgunaan dan pelanggaran. Pengambilan keputusan yang lebih baik. Informed decision making. Dengan memahami implikasi hukum dari berbagai tindakan bisnis, negosiasi efektif. Pengetahuan hukum memberikan keunggulan dalam negosiasi kontrak dan kesepakatan. Lanjutnya, meningkatkan kepercayaan dan reputasi. Kepercayaan pelanggan dan mitra.
kepatuhan terhadap hukum, meningkatkan kepercayaan pelanggan, mitra bisnis, dan investor terhadap perusahaan. Reputasi positif, mematuhi regulasi dan menjalankan bisnis dengan etika yang baik memperkuat reputasi perusahaan di pasar. Efisiensi operasional, pengelolaan sumber daya yang lebih baik, memahami hukum ketenagakerjaan dan hubungan industrial, membantu dalam pengelolaan karyawan. Pengelolaan konflik, pengetahuan hukum bisnis, mempermudah penyelesaian sengketa dan konflik dengan cara yang lebih efisien. Selanjutnya, mendukung pertumbuhan dan inovasi, perlindungan inovasi hukum, kekayaan intelektual, memberikan perlindungan kepada inovasi dan penemuan baru. Fasilitas ekspansi, yaitu memahami regulasi internasional dan perjanjian perdagangan, membantu perusahaan dalam memperluas operasi. Yang terakhir, efisiensi operasional, menghadapi kesulitan keuangan, pengetahuan tentang hukum kepalitan, membantu perusahaan dalam menghadapi dan mengelola kesulitan keuangan. Pemulihan bisnis, proses restrukturisasi yang legal dan teratur memungkinkan perusahaan untuk pulih dan melanjutkan operasi dengan landasan yang lebih kuat. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kesalahan kata yang tidak enak didengar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Dadang Dalamuddin dari Universitas Pelita Bangsa, Prodi Manajemen, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.